warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, dahulu sesuai keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Niken, Hafif. Niken kenapa ini? Sakit. Oke, Hafif sakit ya. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini kalian akan mempelajari materi struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini nanti kalian akan mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan pada batang. Tujuan yang kedua, kalian nanti menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada batang. Tujuan yang ketiga, kalian nanti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan, kemudian kalian nanti membuat laporannya. Laporannya nanti dipresentasikan di depan. Begitu? Ya. Nah, pada batang ini strukturnya ada dua. Yang pertama atau yang disebut ya. Dan yang kedua struktur bagian dalam atau yang disebut dengan anatomi batang. Nah, struktur luar dari batang ini kalau kalian melihat ya, batang tanaman yang berkayu itu bagian luarnya keras dan padat. Ya. Sedangkan batang pada tumbuhan rumput-rumputan ini bagian batang bagian luarnya itu lunak. Kemudian ada ruas-ruasnya dan cenderung berongga. Ya, itu struktur luar dari batang. Nah, sedangkan struktur dalam dari batang atau anatomi batang, ini batang tersusun dari jaringan epidermis, kemudian jaringan di bawahnya yaitu korteks, kemudian stele. Ya. Nah, pada epidermis ini merupakan yang tersusun oleh sel yang rapat. Di bagian tertentu ada lentir sel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Ya. Nah, pada korteks ini terdiri dari beberapa lapis sel. Ya. Pada korteks terdapat parenkim yang berfungsi untuk tumbuhan. Nah, pada stele di situ terdapat berkas pengangkut ya, yang di dalamnya berisi silen dan floem. Ya. Itu struktur pada batang. Nah, sekarang kita akan menganalisis ya perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Pada struktur batang dikotil ini tersusun dari jaringan epidermis ya. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang terluar dan terdapat lapisan kutikula ya, yang berfungsi sebagai pelindung dari batang apabila terjadi kekeringan, sehingga batang tidak
layu atau sudah mati. Ya. Nah, kemudian jaringan di bawahnya yaitu jaringan korteks. Ya. Di situ terdiri dari kolenkim, ini tersusun oleh sel yang rapat, dan parenkim, ya, yang tersusun dari sel yang longgar. Nah, jaringan di bawahnya yaitu jaringan endodermis, ya, yang memisahkan antara korteks dan stele, ya, atau silinder pusat. Nah, jaringan di bawahnya itu merupakan jaringan silinder pusat yang di dalamnya terdapat perikardium dan berkas pengangkut. Perikardium merupakan jaringan yang sel-selnya terus membelah, ya, sehingga tanaman tersebut semakin hari, semakin bertambah tahun bertambah besar. Nah, pada berkas pengangkut di dalamnya terdapat xilem dan floem. Nah, itu struktur jaringan pada tumbuhan dikotil. Nah, sekarang kita lanjutkan struktur batang dan jaringan pada tumbuhan monokotil. Ini hampir sama, ya, terdiri dari epidermis, kemudian korteks, ya, dan silinder pusat, ya. Di dalamnya ada xilem dan floem juga. Kemudian ada ampulur, ya, yang mana ampulur itu berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi cadangan makanan disimpan pada ampulur tersebut. Contohnya pada tebu, pada pohon sagu, dan pada kentang, ya. Nah, itu tentang struktur dan fungsi batang. Nah, kalau kalian sudah memahami, kita lanjutkan pada fungsi batang, ya. Yang pertama, sebagai tempat pengangkutan air dan garam mineral dari akar menuju ke daun, ya. Kemudian fungsi yang kedua, sebagai tempat pengangkutan hasil fotosintesis dari batang, dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Itu fungsi dari anak-anak. Nah, kalau sudah ada yang ingin ditanyakan, yang tinggi katanya, ya. Oh ya, fungsi epidermis ini sebagai pelindung jaringan di bawahnya, ya. Di bawahnya tadi ada jaringan korteks, ya, ada endodermis, ada silinder pusat. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Ya. Oke, ya, Mbak. Apa fungsi xilem? Oh ya, fungsi xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Jelas? Oh ya, silakan. Apa fungsi floem? Oh ya, fungsi floem yaitu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tanaman. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman, sudah jelaskah? Ya. Oke, kalau sudah jelas, nanti kalian akan melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Tapi sebelumnya kalian ada kuesioner
sebelum nanti pengamatan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa diberi nama, nomor kelas, soal sebanyak 5. Setelah selesai dikumpulkan, ya. Setelah selesai dikumpulkan, kalau selesai mengerjakan dikumpulkan, kemudian nanti kalian berpindah, ya, berpindah ke kelompok sesuai ke kelompok masing-masing, pindah ke meja praktikum kalian, dan nanti kalian akan melakukan pengamatan dan berdiskusi. Silahkan yang sudah mendapatkan dikerjakan. Kemudian saya berikan catatan ini ya. Kemudian hasil pengamatan KPD-nya. Sudah bisa dipresentasikan di depan kelasmu, silakan. Penangkapan lintang data krokodil terdiri dari floem dan xilem. Sedangkan penangkapan lintang data krokodil terdiri atas epidermis, korteks, dan Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan hasil pengamatannya? Oh ya, silakan. Ya, kalau sudah silakan dipresentasikan untuk hasilmu bagaimana? Ini adalah penampakan melintang batang monokotil. Batang monokotil terdiri dari ini adalah penampakan melintang batang dikotil. Epidermis, korteks, floem, kambium. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai mengamati batang dikotil dan monokotil. Kalian sudah bisa membedakan antara batang dikotil dan batang monokotil, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada penampang melintang batang monokotil ini berkas penganutnya yaitu xilem dan floem letaknya menyebar, ya, letaknya menyebar. Sedangkan pada penampang melintang batang dikotil ini letak xilem dan floem menjadi satu, tetapi dibatasi oleh kambium. Tuh. Nah, tadi sudah kita ambil kesimpulan. Untuk hari ini sudah selesai, dan untuk materi selanjutnya kalian mempelajari struktur dan fungsi